Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di rumah duka Alvaro sudah bergabung produser lapangan Irin Wardani. Selamat sore Irin, bisa Anda elaborasi bagaimana situasi di rumah duka saat ini, dan saya lihat di sebelah Anda juga sudah ada nenek dari korban Alvaro. Mungkin Anda bisa elaborasi dengan narasumber ini. Silakan Irin dengan laporan Anda. Iya, selamat sore Ruli. Memang dari tadi, dari pagi banyak sekali pelayat yang sudah datang untuk melayat ke kediaman Alvaro yang sejak lahir tinggal bersama nenek dan kakek Alvaro di rumah ini, rumah kecil ini. Dan tadi juga saya lihat ada beberapa karangan bunga dari beberapa orang penting juga di Indonesia dan juga artis-artis yang turut memberikan ucapan bela sungkawanya. Dan nantinya kami mendapatkan informasi pada pukul 7 malam nanti ada press konferensi yang akan dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan untuk mengungkap motif temuan-temuan yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian dalam kasus penculikan atau kasus hilangnya Alvaro. Memang di samping saya ini ada nenek dari adik Alvaro sendiri, almarhum Alvaro, yang sedari tadi kami sudah berbincang-bincang mengenai Alvaro sendiri ya nenek ya. Dan yang uniknya Ibu Sayem ini walaupun nenek tapi dipanggil sebagai apa Ibu sama Alvaro? Maksudnya? Ibu dipanggilnya sama Alvaro memanggil Ibu dengan sebutan Mama. Mama ya? Iya. Karena merawatnya dari kecil. Dari kecil. Usia berapa, Ibu? Usia 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Nah, Ruli, di tangan saya ada gambar Alvaro, foto Alvaro, dan tadi juga diceritakan ya ini style kesukaan Alvaro ya? Iya. Iya. Gimana ini Bu? Ini gayanya kok keren banget nih. Ini siapa yang nyarahin ini? Sendiri, dia sendiri. Iya. Dan juga di dalam rumah, tadi saya sempat melihat ada foto Alvaro mengenakan baju pilot. Cita-citanya memang sebagai pilot ya Bu? Iya. Soalnya pas pada waktu di sekolah perpisahan itu suruh pakai baju ABRI nggak mau, polisi nggak mau. Jadi dia langsung ngambil nyomot, Bapak aku maunya pakai baju ini aja katanya. Terus kata Bapak ya udah. Bapak yang dia maksud adalah kakek ya? Iya, iya. Manggilnya Bapak. Ya? Iya. Nah, Alvaro sehari-hari lebih dekat sama mama, sama ibu atau sama bapak? Bapak. Iya. Nah, walaupun dekat ibu juga pasti tahu ya makanan kesukaan Alvaro. Iya. Dia paling kalau ini tuh sosis, nugget, sama Kentucky. Sayur-sayuran tuh nggak mau, dia nggak pernah makan. Disayurin apapun nggak pernah mau, nggak pernah doyan. Ya itu kalau nggak ada sosis nugget, paling mintanya dibeliin Kentucky. Paling satu juga nggak habis sampai 2 kali makan. Jadi memang makanannya sukanya makanan-makanan yang gurih-gurih ya? Iya. Ini untuk menunjukkan kedekatan Alvaro dengan bapak atau kakeknya, ini fotonya memang lebih banyak foto sama kakek ya? Iya, soalnya kalau pas jalan-jalan dari sekolah juga nggak mau sama saya, maunya sama bapak manggilnya. Iya. Nah, Ibu nggak apa-apa kalau kita bercerita detik terakhir Alvaro menghilang, karena di sini saya lihat juga, dan Ibu sempat bilang juga bahwa tetangga di sini juga ikut nyari tanpa henti ya Bu ya? Iya, membantu sampai tiap malam nyari, tiap siang, pokoknya setiap ini pasti dia pada ikut nyari. Yang waktu terakhir Ibu bertemu itu berarti tanggal 5 Maret ya Bu ya? 6. Tanggal 6. Tanggal 6. Saya pagi-pagi kontrol, tapi saya dianterin sama anak saya. Begitu saya udah jam 2 pulang, saya nelpon sama kakeknya, Pak jemput di rumah sakit. Iya. Pas begitu jemput ikut Alvaro, tapi Alvaro itu udah kayak nggak punya tenaga deh karena puasa ya. Jadi di depan ya tiduran aja begini. Udah begitu nyampe rumah, kakeknya mau sholat, udah habis sholat minta susu, kata Bapak minta susu dong gitu. Kan bulan puasa dek katanya. Anak kecil kan puasa boleh Pak, setengah hari dibikinin sama bapaknya. Dia sambil tiduran di kursi, sambil mainin HP, sambil minum susu. Bapaknya sholat. Habis sholat itu dia nggak sadar langsung tiduran di sejadah juga. Terus saya dari rumah sakit karena dari pagi saya udah kecapean, saya masuk kamar. Begitu saya masuk kamar kok anak ada yang manggil, Alvaro main yuk. Saya yang jawab, Alvaro nggak main, Alvaro tidur. Alvaro sendiri jawab, enggak sih mak, aku nggak tidur sih, mau main katanya.
Begitu mau main, dia buka pintu tuh saya dengar nutup lagi jegrek, cuman saya nggak sempat ngikutin keluar gitu. Dan itu terakhir Ibu Iya. ketemu gitu. Lalu kemudian sekarang kan sebelumnya kami turut berduka cita Alvaro sudah ditemukan ya Bu ya. Nah ketika ditemukan polisi menyampaikan kepada Ibu seperti apa? Terus ibu dari polsek itu, dari Polda, Bu ada bapak nggak katanya, nggak ada Bu, lagi dipanggil ke ini gitu. Ya saya tadinya mau ngomong katanya. Ngomong apa Bu, ngomong aja sama saya sama aja, saya nggak tega kalau ngomong sama ibu katanya, maunya sama bapak. Begitu ibunya, ya udah biarin saya tunggu deh Bu, nggak apa-apa. Oh ya udah Bu silakan. Baru begitu duduk, kakeknya Alvaro datang, terus udah masuk, baru mengatakannya sama bapaknya, Pak Alvaro udah ditemukan, terus tersangka juga udah ditemukan, cuman Alvaro udah nggak ada Pak, katanya. Tersangka pun juga udah nggak ada. Bapaknya sempat jawab, terus maksudnya tersangka nggak ada, kabur Bu. Bukan katanya, bunuh diri katanya. Tadi jam 8 katanya. Terus udah dikubur sama keluarganya. Bu Sela itu cuma nunjukin foto kuburannya doang. Maksudnya bapaknya itu pas pada waktu ngubur, maunya dia ngelihat mayatnya tersangka itu. Cuman kan dilihat pas nguburnya dong, nih Pak udah dikubur nih, kata Bu Selanya. Lah saya mah Bu maunya pengennya ngelihat mayatnya itu, katanya gitu. Oh yaudah Pak, nanti ini mah rahasia, saya ngasih tahu doang, ntar kalau itu urusannya sama Polda, kata begitu, dijanjiin sama Bu Sela. Terduga pelaku itu orang dekat Alvaro juga ya Bu ya? Bapak tirinya Alvaro. Iya. Hubungan mereka berdua dekat tidak Bu? Atau Deket. Emang Alvaro itu kalau diajak orang nggak kenal sama sekali itu nggak bakalan mau. Kalau sama Alek ini kan misalnya datang diajak dia langsung mau. Susah Alvaro tuh diajak siapapun, dikasih duit apapun nggak mau sama orang. jadi ketika Alvaro dinyatakan hilang itu tidak, apakah terduga pelaku ini ikut juga mencari atau gimana Bu? Ikut. Jadi malamnya itu 9:30 ditelepon sama kakeknya Alvaro. Lek, ke rumah katanya, Alvaro hilang. Oh iya Pak, saya ke rumah itu memang. Terus nganterin ke Polda, ke Polsek juga nganterin. Terus besoknya itu juga dia tuh nempelin foto Alvaro di Bogor, di mana kata dianya. Ya udah Pak, aku tempelin nih. Balik lagi ke rumah. Udah Pak, aku tempelin sampai Bogor katanya. Gitu. Ini saya tahu Ibu kelelahan sekali dan ini pertanyaan terakhir saya. Ibu sudah melihat kondisi cucu Ibu sendiri? Yang sekarang? Iya. Ya belum, kan masih di rumah sakit. Nah, jadi Bu Sela kemarin juga mengatakan biarpun udah nyampe rumah juga nggak bisa dilihat katanya gitu, udah dipetiin. Maksudnya maaf aja ya Bu, nanti kalau udah jenazah udah masuk ke rumah juga maaf ya katanya, ibu keluarga udah nggak bisa ngelihat katanya, soalnya udah dimasukin di peti katanya gitu. Dan Iya. ini kita sedang menunggu Ibu dari Alvaro ya Bu ya? Iya. Untuk tes DNA. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Iya. Ibu saya istirahat ya Bu ya. Iya, Pasti makasih. capek ya. Nah Ruli, itu tadi percakapan saya dengan Nenek Alvaro dan tadi kita barusan mendapat informasi mengenai kondisi terduga pelaku. Nantinya kita akan mengkonfirmasi kebenarannya di press conference yang akan digelar di Polres Jakarta Selatan pada pukul 7 malam nanti. Dan juga tadi saya mendapatkan informasi, sempat mendengar bahwa bapak atau kakek dari Alvaro sendiri ini akan juga datang ke Polres Jakarta Selatan menghadiri konferensi pers. Ruli. Baik, terima kasih Irin Wardani melaporkan dari rumah duka Alvaro di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Dan kita selalu menantikan kira-kira seperti apa nanti konferensi pers pukul 7 malam tadi oleh Polres Jakarta Selatan. Terima kasih Irin Wardani melaporkan dari Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.